Kalian sudah tahu belum sih apa itu perdagangan internasional? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya perdagangan internasional ada di setiap berbagai negara. Lalu apa sih perdagangan internasional itu, dan bagaimana cara kerjanya? Mari saya jelaskan. Perdagangan internasional adalah transaksi barang dan jasa antar negara, suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela, yang dilakukan dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor-impor. Perbedaan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kebalikan dari impor yang dapat dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengantarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri untuk kebutuhan bersama antar negara tersebut. Impor merupakan kegiatan transaksi jual beli barang yang dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri untuk kebutuhan bersama antar negara tersebut. Manfaat melakukan perdagangan internasional ialah sebagai berikut. A. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. B. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. C. Menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. D. Memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional dapat mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas pangan pasar dengan melakukan impor. E. Transfer of technology. Biasanya dalam perjanjian jual beli antar negara terdapat kesepakatan transfer of technology walaupun itu tidak berlaku untuk semua barang. F. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Meskipun suatu negara telah dapat memproduksi sama dari negara lain, namun ada kalanya negara tetap memilih mengimpor barang tersebut untuk lebih mendapatkan untung karena biasanya harganya jauh lebih murah. 3. Faktor pendorong. Berlangsungnya perdagangan internasional disebabkan karena adanya beberapa faktor pendorong. Dalam lmsunhas.ac.id, diakses 19 Februari 2016 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, menyebutkan 4 faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya, perbedaan selera, perbedaan biaya produksi dan perbedaan tingkat teknologi. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya. Contohnya negara kita Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, berpotensi besar untuk memproduksi lahan pertanian. Sementara itu negara Jepang memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga berpotensi besar untuk memproduksi barang elektronik. Yang kedua merupakan perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antar satu penduduk dengan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Yang ketiga merupakan perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda sehingga berbeda pula harga jualnya. Yang terakhir adalah perbedaan tingkat teknologi. Setiap negara di dunia tentu memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda. 4. Faktor penghambat. Berikut beberapa faktor penghambat internasional yaitu tidak amannya suatu negara. Hal ini karena di negara yang kurang aman, tidak ada jaminan transaksi bisnis akan berhasil. Tidak adanya jaminan keamanan menyebabkan transaksi bisnis rentan mengalami kegagalan. Kebijakan ekonomi internasional. Jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat mengkaitkan eksportir maupun importer dalam menentukan harga valuta asing. 5. Teori perdagangan internasional. Apa saja macam teori perdagangan internasional? Ada 3 macam teori perdagangan internasional, diantaranya adalah teori keunggulan, teori komparahit, dan teori faktor dukungan Hexer-Ohlin. Teori keunggulan atau mutlak. Teori keunggulan dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith berpendapat,
bahwa seharusnya setiap negara harus memproduksi barang yang lebih efisien atau menimbulkan keunggulan baik yang didapatkan secara alami maupun yang didapatkan dengan melalui suatu usaha. Teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Berikutnya ada teori Heckscher-Ohlin. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antara negara satu dan negara lainnya disebabkan karena perbedaan pasokan faktor produksi. 6. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional. Timbulnya kebijakan perdagangan internasional karena semakin meluaskan hubungan ekonomi antar negara. 7. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional ada dua, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politik diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Tujuan ini untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. 2. Meningkatkan keamanan nasional, berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. 3. Melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain untuk mengancam negara-negara yang melakukan hak cipta. 4. Melindungi konsumen, bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang memberikan efek buruk pada konsumen dalam negeri. 5. Mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dapat memberikan syarat perdagangan kepada negara yang akan membangun hubungan perdagangan. 6. Melindungi hak asasi manusia, bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara lain. B. Tujuan ekonomi. Untuk mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikurs oleh perusahaan-perusahaan asing. 1. Mendorong perkembangan industri baru, perusahaan untuk mendorong perkembangan jenis JERIIS industri tertentu. 2. Meningkatkan pendapatan nasional, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional. 3. Membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Kedelapan merupakan alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional DERISI, sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. 9. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran terdiri atas dua komponen, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. A. Neraca berjalan. Neraca berjalan dalam neraca pembayaran terdiri atas tiga macam neraca, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa dan neraca transfer. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. 2. Neraca jasa. Neraca jasa adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa, contohnya jasa pengangkutan, jasa pariwisata, dan jasa asuransi yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. 3. Neraca transfer. Neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah. B. Neraca model. Menunjukkan selisih antar modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar, debit, pemberian pinjaman kepada warga negara asing, pemberian surat berharga dari warga negara asing, investasi di perusahaan asing. Transaksi modal yang menyebabkan arus masuk, kredit, penjualan surat berharga kepada orang asing, pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang dari WNA, investasi dari perusahaan asing. 10. Devisa. Pengertian devisa dijelaskan bahwa devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar negara, dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Fungsi berikut ini beberapa fungsi devisa.
A. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran. B. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan. C. Devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. Sumber-sumber devisa. Pasar valuta asing. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya, Kashmir, 2012, menjelaskan bahwa pasar di mana valuta asing dilakukan, baik antar negara maupun dalam suatu negara. Fungsi pasar valuta asing. A. Mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lainnya. B. Mempermudah untuk dilaksanakan perjanjian jual-beli dengan kredit. C. Memungkinkan dilakukannya hedging. Kurs valuta asing. Dalam pasar valuta asing, kurs dibedakan menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs YARG dipakai pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Itulah penjelasan mengenai perdagangan internasional sampai dengan kurs valuta asing. Mohon maaf jika banyak kata yang typo dan kurang dipahami. Sekian dan terima kasih.